Apakah sahabat termasuk orang-orang yang suka melihat foto-foto luar angkasa yang dirilis oleh NASA? Adanya foto tersebut membuka wawasan kita akan bentuk objek luar angkasa yang memukau. Namun juga muncul pertanyaan, bagaimana NASA bisa memotret galaksi dan objek astronomi lainnya yang berjarak jutaan tahun cahaya? Nah, tahukah sahabat, benda-benda langit tersebut difoto oleh sebuah teleskop milik NASA. Namun bukan sembarang teleskop, sebab teleskop ini berukuran sangat besar yang ditempatkan di luar angkasa. Ya, melayang-layang di luar angkasa. Nah, lalu bagaimana caranya teleskop itu bisa menangkap bentuk objek antariksa dan mengirimkannya ke bumi sejauh 1 juta kilometer? Temukan jawabannya pada video kali ini. NASA adalah badan independen milik pemerintah Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas program luar angkasa serta penelitian aeronautika. NASA berdiri sejak 1958 dan di tahun 1965 sudah membuat teleskop luar angkasa. Berikut teleskop buatan NASA untuk mempelajari alam semesta. Yang pertama ada Semal Astronomi Satelit, teleskop kecil yang diluncurkan pada tahun 1965 untuk mempelajari sinar kosmik. Yang kedua ada Orbiting Astronomical Observatory, teleskop pertama yang dirancang untuk mempelajari cahaya tampak dan ultraviolet. Yang ketiga ada teleskop luar angkasa Hubble, teleskop antariksa terbesar dan paling kuat. Yang keempat yaitu teleskop James Webb, teleskop antariksa terbaru, terbesar dan tercanggih yang pernah dibuat. Nah, kenapa sih NASA harus repot-repot menempatkan teleskop di luar angkasa? Mulanya, teleskop digunakan di observatorium di darat untuk memotret benda-benda langit. Namun ternyata hasil pengamatannya tidak jelas karena terhalang atmosfer, polusi, dan lainnya. Sehingga NASA berpikir akan lebih baik ditempatkan di luar angkasa agar mendapat foto yang lebih jelas. Teleskop yang paling kita kenal adalah Hubble. Sejak diluncurkan pada tahun 1990, Hubble sudah menghasilkan banyak foto luar angkasa yang menakjubkan. Jepretannya yang paling terkenal adalah foto galaksi Andromeda yang berisi lebih dari 100 juta bintang. Pada tahun 2015, NASA merilis fotonya dalam ukuran 1, miliar piksel yang membutuhkan 600 layar TV HD untuk menampilkannya secara utuh. Hubble memang memiliki teknologi paling canggih sehingga di tahun 1995 mampu memotret Eagle Nebula yang juga ikonik. Sudah lebih dari 3 dekade beroperasi, Hubble sudah memasuki masa pensiun sehingga NASA mengirim penggantinya yaitu teleskop James Webb. Jika teleskop Hubble saja secanggih itu, nah bagaimana dengan James Webb? Teleskop James Webb merupakan teleskop luar angkasa terbaru, tercanggih, terbesar, dan termahal di muka bumi saat ini. Biaya pembuatannya mencapai USD 10 miliar atau 149 triliun rupiah yang sudah termasuk biaya pembangunan teleskop, peluncuran ke luar angkasa, dan biaya operasional selama 5 tahun pertama. Teleskop ini diperkirakan akan beroperasi selama 20 tahun dengan cakupan biaya mencapai USD 1 miliar per tahun. Peluncuran teleskop James Webb dilakukan oleh roket Ariane 5 pada tanggal 25 Desember 2021 lalu. Pengganti Hubble ini menghasilkan foto pertamanya setelah setahun mengorbit. Teleskop James Webb mengorbit sekitar 1,5 juta kilometer dari bumi. Titik tersebut adalah yang paling stabil gravitasinya sehingga teleskop dapat mengorbit di sana tanpa memerlukan banyak bahan bakar. Titik Lagrange atau L2 ini memungkinkan teleskop mengamati alam semesta yang jauh dan redup tanpa gangguan dari atmosfer bumi atau matahari. Estimasinya bisa memotret bintang pertama yang bersinar di alam semesta lebih dari 13,5 miliar tahun lalu.
Jika melihat bentuknya, teleskop James Webb memiliki desain mirip sarang tawon yang unik dibanding Hubble yang berupa tabung. Teleskop James Webb memiliki panjang keseluruhan 6,5 meter dan lebar 21 meter. Meski lebih besar, namun beratnya hanya 6,5 ton dibanding Hubble yaitu 11 ton. Pembuatan teleskop James Webb dimulai pada tahun 1996 dan selesai pada tahun 2021. Teleskop ini telah melalui berbagai proses pengembangan dan uji coba secara cermat selama lebih dari 25 tahun. Jadi bentuknya yang unik itu bukan sembarangan mendesain, semua dihitung dengan sangat cermat. Membawa misi lebih ambisius, para ahli memilih mengandalkan cermin sebagai komponen utama teleskop James Webb sebab cermin sangat efektif untuk mengumpulkan cahaya. Cermin dapat mengumpulkan cahaya dari objek yang jauh dan redup dan memfokuskannya menjadi gambar yang tajam. Cermin itu diameter 6,5 meter terbuat dari berilium berlapis emas. Berilium dipilih karena logam yang ringan dan kuat, sedangkan emas adalah logam yang dapat memantulkan cahaya inframerah. Inframerah adalah jenis cahaya yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia, tapi dapat menembus debu dan gas, sehingga dapat digunakan untuk melihat objek yang jauh dan tersembunyi. Cermin tersusun dari 18 segmen heksagonal yang dapat disesuaikan. Segmen-segmen ini dilipat agar muat di dalam roket peluncur. Setelah mencapai orbit, tiap segmen dilepas membentuk cermin tunggal yang besar. Komponen penting berikutnya adalah sun shield yang berukuran sangat besar, yaitu 21,2 meter kali 14,2 meter. Namun dapat dilipat sehingga muat dalam kargo roket lalu dibuka perlahan setelah mengorbit. Sun shield ini terdiri dari 5 lapisan yang terbuat dari milar dilapisi dengan aluminium dan titanium. Fungsinya untuk menjaga teleskop tetap dingin di suhu minus 223 derajat Celcius. Suhu yang dingin ini diperlukan agar instrumen teleskop dapat beroperasi. Teleskop James Webb dilengkapi dengan 4 instrumen ilmiah yang canggih. Yang pertama yaitu NIRCam atau Near Infrared Camera yang mengamati objek dalam cahaya inframerah dekat. NIRCam memiliki sensitivitas yang tinggi sehingga dapat mengamati objek yang sangat redup. Yang kedua yaitu NIRSpec atau Near Infrared Spectrograph adalah spektograf yang digunakan untuk mengamati spektrum objek dalam cahaya inframerah dekat, sehingga astronom dapat mempelajari komposisi kimia dan struktur objek tersebut. Yang ketiga yaitu MIRI atau Mid Infrared Instrument, digunakan untuk mengamati objek dalam cahaya inframerah tengah, dapat mengamati objek yang sangat redup dan sangat detail. Yang keempat yaitu ada FGS atau NIRIS, digunakan untuk mengendalikan orientasi arah teleskop James Webb menghadap dan melakukan pengamatan inframerah dekat. Cara kerja teleskop James Webb secara umum adalah sebagai berikut. Pertama, cahaya dari objek di dalam semesta dipantulkan oleh cermin utama teleskop James Webb. Kemudian, cahaya yang dipantulkan oleh cermin utama difokuskan oleh cermin sekunder. Cahaya yang terfokus kemudian diterima oleh instrumen. Instrumen kemudian menganalisis cahaya tersebut untuk mempelajari bentuk objek yang diamati. Nah, data tersebut disalurkan ke bumi melalui sambungan optik di instrumen FGS atau NIRIS dalam bentuk sinyal radio yang diterima oleh jaringan antena di bumi. Para ilmuwan menggunakan data tersebut untuk membuat gambar objek yang diamati menjadi sebuah foto resolusi tinggi. Penyaluran data dari teleskop ke NASA membutuhkan waktu sekitar 15 hingga 20 menit. Peganti Hubble ini menghasilkan foto pertamanya setelah setahun mengorbit, tepatnya pada tahun 2022. Foto tersebut menunjukkan klaster galaksi SMAC 0723 yang berjarak 4,6 miliar tahun cahaya dengan cukup detail. Galaksi ini pernah dipotret oleh Hubble, namun hasil dari James Webb jauh lebih tajam dan kaya warna. Selain itu juga ada foto nebula Carina berjarak 7.500 tahun cahaya dari teleskop.
Nah, sahabat, sekarang sudah mengetahui nih kecanggihan teleskop James Webb dan kualitas foto yang dihasilkan. Tahukah bahwa sebenarnya teleskop 149 triliun ini hanya dibekali SSD card sebesar 68 GB saja. Tentu ada alasannya, teleskop berada di kondisi ekstrim sehingga lebih mudah membekalinya dengan SSD yang ringan. Kapasitas tersebut juga bisa bertahan selama 10 tahun terkena radiasi di luar angkasa. Selain itu, juga mudah dioperasikan melalui perintah 48 Mbps dan transfer data lebih cepat. Hubble hanya bisa transfer data 1 hingga 2 GB per hari, sedangkan James Webb hingga 57 GB per hari. Teleskop tersebut juga mentransfer semua data kembali ke bumi dalam waktu 4,5 jam saja. Teleskop James Webb memiliki potensi yang sangat besar untuk mengubah pemahaman kita tentang alam semesta, sebab salah satu misi besar yang dibawanya adalah mengamati atmosfer planet ekstra surya tentang adanya kemungkinan kehidupan di sana. Diharapkan dalam 10 tahun ke depan, teleskop James Webb dapat membuat berbagai penemuan baru yang mungkin akan mengubah kehidupan manusia dan pemahaman akan alam semesta. Oke, mungkin itu dapat saya share ke sahabat sekalian. Jika ada pertanyaan ataupun koreksi, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya.